Selamat pagi, sahabat-sahabatku terkasih. Pada pagi hari ini kita kembali boleh dapat berkumpul di dalam Zoom saat teduh. Kita hening sejenak, kita tundukkan kepala kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang senantiasa selalu menyertai seluruh kehidupan kami. Kembali pada pagi hari ini, Engkau hantarkan kami boleh berkumpul dalam saat teduh pagi ini. Dan kami ucapkan syukur terima kasih Tuhan buat istirahat malam tadi. Kami boleh tidur dengan nyenyak. Dan ketika pagi ini kami bangun, kami dalam keadaan segar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat teman-teman, sahabat-sahabat kami yang boleh pada pagi hari ini boleh berkumpul juga di dalam pertemuan sate ini. Tuhan Yesus berkati pertemuan kami. Terutama untuk kami yang hadir pada pagi hari ini. Untuk teman-teman kami yang melayani pada pagi hari ini. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Sehingga apa yang dapat kami peroleh pada pagi hari ini, kami boleh dapat memuji Engkau. Kami dapat boleh mendengarkan firman-Mu. Itu semua tertanam di dalam hati kami. Dan berkati juga Tuhan Yesus jaringan internet yang kami pakai. Sehingga saat pelaksanaan Zoom ini semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus, inilah kami. Kami mau serahkan pertemuan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau beracara di dalam pertemuan ini. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Saat ini kita mau bersyukur karena kita dimampukan untuk hadir pada saat teduh pagi ini. Berterima kasihlah kepada Tuhan atas penyertaan-Nya. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya, sebab kasih setia-Mu besar atas aku. Saat ini Bapa, kami mau bersyukur karena kami mempunyai Allah yang hidup, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus. Mari kita mau bersyukur dan memuji namanya. Katakanlah dengan iman, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
Terima kasih Yesus telah pulihkan kami. Terima kasih Yesus telah memberkati kami. Saat ini Bapa, kami tidak dapat membalas kasih-Mu ya Tuhan. Sembuhkanlah kami ya Tuhan Yesus. Kaulah satu-satunya penyembuh kami. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Benar Bapa, tiada kasih yang sempurna seperti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami ingin tetap di hadirat-Mu, mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Biarlah sinar kemuliaan-Mu memenuhi hati kami. Roh Kudus, hadirlah saat ini. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin selalu bersama-Mu Bapa. Mari kita sembah Dia sekali lagi. Sinar kemuliaan-Mu Bapa menerangi jalan kami. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa
sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milik-Mu. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia di mataku. Engkau termulia di mataku. Engkau termulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang berharga. Kau termulia, Kau yang terindah, Engkau Allahku, Terima kasih. kami Tinggallah di dalam kami, Terima Engkau layak kita sembah, muliakan
Terima kasih Yara karuna namara Tuhan. karami shanta mara karami. Yara karana namara karami shanta. Indah. hadir di tempat Yara kami. karari shanta mara karami shanta mara karami shanta. Yara karara. Pikiran dan roh kami Tuhan. Ya Allah. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi anak-Mu Iran, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Mari kita sama-sama merenungkan firman di pagi hari ini. Renungan pagi ini diambil dari kitab Mazmur pasal 81 ayat 1 sampai 11. Akan saya bacakan dari Alkitab saya. Judul perikopnya nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Sebagai suatu ketetapan, suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu. Pada waktu ia maju melawan tanah Mesir, aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba, Selah. Dengarlah, hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala untuk berdoa, memohon penyertaan Tuhan. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Terima kasih atas firman yang boleh kami dengar dan akan kami renungkan di pagi hari ini. Hamba ini hanyalah tanah liat, hanyalah debu, orang kecil. Tapi sesuai firman-Mu, Engkau menyatakan firman-Mu itu kepada orang-orang kecil. Tuhan, kuduskan layakan hamba, jadikan hamba ini hanya corong-Mu saja Tuhan. Biar Engkau saja yang berbicara, Engkau yang nyatakan isi hati-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biar hanya kemuliaan-Mu saja yang dinyatakan di tempat ini. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Yang saya dapatkan dari renungan pagi ini, jadi kalau kita lihat bahwa ini adalah Mazmur. Jadi Mazmur itu adalah sebuah nyanyian.
Makanya judul perikopnya pun nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian. Sedikit pengetahuan, karena saya sendiri juga kebetulan ketika membaca Alkitab kadang-kadang saya tergelitik ya untuk mengetahui latar belakang dari firman yang saya baca. Jadi Asaf adalah ahli musik keturunan suku Lewi pada zaman Raja Daud. Asaf menulis 12 mazmur. Kitab Mazmur sendiri terdiri dari 150 mazmur, yang mana 73 diantaranya adalah Mazmur Daud. Jadi memang Daud itu sebagai yang paling banyak kontributornya untuk Mazmur, ya, hampir 50%. Di Mazmur 81, ini merupakan lagu ungkapan hati Asaf yang bercerita tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Dan kita tahu bahwa ini adalah sebuah simbol, sebuah perlambang, yaitu betapa peristiwa ini adalah juga gambaran Tuhan memimpin kita, memimpin manusia untuk keluar dari perbudakan dosa. Yang saya dapat dari renungan ini, yang pertama adalah inisiatif pembebasan bangsa Israel itu datang dari Tuhan. Jadi kalau kita baca di Mazmur 81 ayat 6, sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu pada waktu ia, di sini ia ini adalah Tuhan, karena menggunakan huruf besar, maju melawan tanah Mesir. Jadi Tuhan sendiri yang sebetulnya berinisiatif, yang dengan kuasanya membebaskan bangsa Israel. Dalam hal ini adalah kita, Anda dan saya, dari perbudakan dosa. Karena memang hanya Dia yang sanggup untuk melakukan hal itu. Kalau kita juga melihat di kitab Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi memang dari awal grand design-nya adalah Tuhan berinisiatif, dan di perjanjian lama kita tahu bahwa ini berbicara mengenai Yesus, mengenai anaknya yang Allah utus ke dalam dunia untuk menyelamatkan Anda dan saya. Kemudian setelah keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel, manusia-manusia Israel ini masih membawa manusia lama dalam diri mereka, sehingga harus dimurnikan dengan belajar percaya dan taat kepada Tuhan. Ini dapat ditemukan di Mazmur 81 ayat 8. Di mana di sini di bagian akhir dikatakan, aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Jadi kalau kita lihat referensinya, yaitu di Keluaran 17 ayat 7. Saya bacakan, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Luar biasa ya. Jadi memang saya cukup sedih ya membaca ini ya. Dalam arti betapa seringnya kita ketika menghadapi pencobaan, ya, ketika kita merasa bahwa doa-doa kita kok sepertinya tidak dijawab. Tidakkah kadang-kadang kita mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Sungguh bersyukur bahwa Tuhan itu panjang sabar. Sebagai Allah yang begitu besar, Dia tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ini adalah proses pemurnian yang saya percaya akan berlangsung terus-menerus hingga kita mencapai garis akhir yang telah ditetapkan Tuhan. Dan biarlah
kita tetap punya hati untuk terus mau dimurnikan dan mau bertobat. Kemudian yang saya dapatkan poin berikutnya adalah Tuhan mau bangsa Israel tidak menyembah Allah lain. Nah, ini saya temukan di Mazmur 81 ayat yang ke-10. Jadi di sini dikatakan, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Ya, kemudian kalau kita baca di Mazmur 8 ayat 36, firman Tuhan berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Nah, ini bicara mengenai kemelekatan kepada dunia. Ini bisa berbicara mengenai harta, karir, bisnis, aset, semua yang ada di dunia. Tapi di sini Tuhan jelas mengatakan yang harusnya menjadi refleksi bagi kita. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Kemudian di Matius 10 ayat 37 dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, ini bicara mengenai kemelekatan kita kepada orang-orang yang kita kasihi, yang mana melebihi kasih kita kepada Allah. Jadi memang kita harus belajar terus, hari demi hari, untuk mengutamakan Allah dalam hidup kita. Kemudian Tuhan juga mau bangsa Israel percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati mereka. Di ayat 11 dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Jadi Tuhan akan membuat penuh. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Ya, kalau kita lihat sepanjang perjalanan, betapa luar biasanya Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Mana dari surga, air. Ya, begitu banyak mukjizat yang Tuhan lakukan buat bangsa Israel. Dan juga buat kita. Dan semata-mata itu semua demi kemuliaannya dan untuk memurnikan hati kita. Sebagai closing, jadi inisiatif keselamatan manusia itu berasal dari Allah. Dan ketika kita dibawa keluar oleh Tuhan dari perbudakan dosa, kita harus dimurnikan dari manusia lama kita dan kedagingan kita. Dan memang proses pemurnian ini perlu waktu. Bangsa Israel perlu 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Dan kemudian agar layak bagi Tuhan, kita harus menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita dengan melepaskan segala kemelekatan duniawi kita. Dan terakhir, dalam perjalanan kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan memberkati kita. Asal kita setia, maka kita akan masuk tanah terjanji. Amin. Mari sahabat terkasih, kita mau tutup pertemuan saat teduh kita dengan doa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mencintai kami semua. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini yang sudah dibawakan oleh saudara kami, Iron. Ya Bapa, terima kasih kami diingatkan untuk selalu dapat fokus kepada Engkau, menjadikan Engkau satu-satunya tujuan hidup kami, dan meninggalkan seluruh kemelekatan yang ada dalam hati kami, menjadikan satu-satunya Engkau sebagai prioritas pokok hidup dalam kehidupan kami, karena kami mau percaya janji-Mu ya dan amin, dan Kau akan membuat penuh dan menyediakan segala sesuatunya ketika kami mau mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami boleh terus dimurnikan, dan kami mau terus bertobat dan fokus kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa untuk acara Komsel
pemurnian hati yang ke-101 nanti malam. Biarlah Engkau yang beracara penuh dari awal acara hingga akhir. Tutup bungkus semua, terutama pelayanmu Pak Paulus dan Bu Pila yang akan membawakan untuk nanti malam komsel. Biarlah Engkau berkati semua peralatan jaringan internet yang digunakan, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk kami para pelayan-Mu di komunitas pemurnian hati ini, dan juga untuk semua peserta retret pemurnian hati pribadi. Bapak, biarlah Engkau berkati semua anak-anak-Mu yang sedang menjalankan RPH pribadi saat ini. Biarlah mereka terus dapat setia menjalankan 5 senjata di dalam Engkau, menemukan damai sejahtera yang hanya berasal daripada Engkau. Tutup bungkus kami semua Bapa juga, para pelayan-Mu dengan kuasa darah-Mu, sehingga ketika kami melayani Engkau, tidak ada kuasa-kuasa lain yang dapat mengganggu kehidupan kami dan keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu selalu dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami mau serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang beracara sepanjang hari ini dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami pikirkan, ucapkan, perbuat hari ini semuanya hanyalah yang berasal dan berkenan kepada Engkau saja. Menurut ajaran firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau tutup pertemuan kami, doa-doa kami ini dengan doa untuk komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berfoto. Yuk, mari kita foto. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.